Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-qail man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Al-hadis atau kama qala sadaqallahu haitsu yaqul. Para hadirin pemirsa sekalian dimanapun berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan berbagai bentuk macam kenikmatan kepada kita sekalian. Mulai dari nikmat yang paling kecil sampai kepada nikmat yang terbesar. Nikmat terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam yang sampai pada detik ini masih tertanam dalam kalbu kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa, senantiasa mampu menjaga dan menumbuh kembangkan kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada akhirnya kita semuanya di saat waktu menghadap kehadiran ilahi Rabbi dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita semuanya, para pemirsa, diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mendapatkan syafaat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Para pemirsa yang saya hormati, kita patut bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan yang mulia, di bulan yang penuh ampunan Allah, di bulan di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ungkapan syukur ini tentulah tidak hanya syukur secara lisan, akan tetapi syukur dalam amar perbuatan, syukur dalam peningkatan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya melalui
kultum pada hari ini saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, marilah kita dalam menjalankan ibadah puasa ini jangan hanya sekedar menghilangkan rasa rasa haus dan lapar saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada seluruh umatnya, di mana beliau bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash." Ada banyak manusia yang melakukan ibadah puasa, akan tetapi tidak banyak yang mendapatkan pahala dari puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Karenanya itu, para pemirsa sekalian, agar kita tidak hanya sekedar lapar dan dahaga saja, maka tentu kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita, lahir batin kita, untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini saya teringat dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin." Ada dua perkara, kata Nabi, yang mana tidak ada sesuatu pun yang mampu melebihi keutamaannya. Kekayaan yang kita miliki, pangkat jabatan yang kita sandang, kedudukan yang kita sandang, semuanya itu tidak mampu melebihi keutamaan dua perkara ini. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, bisa memberikan manfaat antar sesama muslim. Para pemirsa, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini yang dipanggil oleh Allah bukanlah ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia, akan tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil. Itu memberikan sebuah pengertian bahwa segala amal perbuatan apapun yang kita lakukan, yang tanpa disadari, yang tanpa didasari dengan sebuah keimanan yang berkualitas di hadapan Allah, amal-amal itu akan tertolak dan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di saat bulan suci Ramadan ini, kita perkuat keimanan kita di hadapan Allah. Suatu ketika Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, "Jaddidu imanakum." Wahai para sahabat, perbaharuilah imanmu kepada Allah. Mendengar perintah Rasulullah seperti ini, lalu para sahabat bertanya, "Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana ya Rasul caranya kita untuk selalu memperbaharui iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah menjawab, "Fa'aksiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah olehmu untuk
mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semakin kita banyak mengucapkan dan meresapi kalimat la ilaha illallah dalam setiap kehidupan kita, maka keimanan kita tentunya akan semakin bertambah kuat, dan bertambah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang saya hormati dan saya cintai, perkara yang kedua, kata Nabi, yang tidak ada sesuatu pun yang mampu melebihi keutamaannya adalah wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Bermanfaat di sini dalam bentuk hal yang pertama, bermanfaat, memberikan manfaat dari segi ucapan. Kita di bulan Ramadan haruslah senantiasa menjaga ucapan-ucapan kita, menjaga perkataan-perkataan kita, jangan sampai mengandung ucapan-ucapan yang mengandung fitnah, provokasi, dan sebagainya. Bermanfaat dari segi harta kekayaan kita. Di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk bersedekah, memperbanyak amal-amal sedekah, memberikan bantuan-bantuan sosial, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tumbuhkan kepedulian sosial kita terhadap antar sesama yang membutuhkan. Inilah salah satu bentuk kemanfaatan kita terhadap sesama muslim. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, dua hal inilah yang patut kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Iman yang benar, kemudian bermanfaat kepada antar sesama manusia, khususnya antar sesama saudara muslim yang kita cintai. Demikian sekelumit apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan Allah kekuatan lahir batin sehingga mampu menyelesaikan tugas kita selaku orang yang beriman, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya kita masuk ke dalam golongan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.